Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat ridho dan hidayahnya lah kita masih bisa melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Sebelumnya, yang kami hormati dosen pengampuh mata kuliah manajemen laktasi yaitu Ibu Dr. Randa Hasmalena MPD dan juga Ibu Dr. Windy Dwi Andika MPD. Sebelumnya di sini perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas Indralaya yang akan memaparkan materi tentang mensosialisasikan program pendidikan manajemen laktasi sesuai standar. Baik, adapun kelompok 3 di sini ada Aulia Carisa, Dwi Hani Putri Aulia, Husnul Khotimah saya sendiri, Melisa Nabima Anggraini, Mesilia Linggawan Sari, Pasha Zafar Ramada, Rahmawati, Sania Oktarina, Siska Apriani, Susila, Tiara Ananda Yerin, dan juga Yulia Citra. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja. Di sini ada pun topik bahasanya akan kami bahas. Yang pertama yaitu mendengarkan dan berbicara kepada ibu serta keluarga untuk membina hubungan saling percaya. Yang kedua, konseling teknik menyusui dan posisi menyusui. Yang ketiga, konseling perawatan bayi. Yang keempat, konseling masalah menyusui, tongue tie, dan juga lip tie. Yang kelima yaitu konseling makanan pemicu ASI berlebih atau berkurang. Dan yang terakhir yaitu konseling alergi pada masa menyusui. Untuk materi yang pertama yaitu mendengarkan dan berbicara pada ibu serta keluarga untuk membina hubungan saling percaya akan dijelaskan oleh Aulia Carisa dan juga Melisa Nabima. Kepada Aulia dan juga Melisa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Mendengarkan dan berbicara kepada ibu dan keluarga untuk membina hubungan saling percaya. Komunikasi yang dapat diterapkan yaitu komunikasi terapeutik, yakni yang terdiri dari tekniknya yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian menurut Ngaliman 2019. Di sini penjelasannya, mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan upaya untuk mengerti seluruh pesan verbal dan nonverbal yang sedang dikomunikasikan. Yang kedua, menunjukkan penerimaan. Menerima tidak berarti menyetujui. Menerima berarti bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau tidak setuju. Yang ketiga, yaitu menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai klien. Kemudian yang keempat, mengulang ucapan klien dengan menggunakan kata-kata sendiri. Dengan mengulang kembali ucapan klien, maka hal itu dapat memberikan umpan balik sehingga klien mengetahui bahwa pesannya dimengerti. Kemudian yang kelima, klarifikasi. Apabila terjadi kesalahpahaman, bidan perlu menghentikan pembicaraan untuk mengklarifikasi dengan menyamakan pengertian, karena informasi sangat penting dalam memberikan pelayanan kebidanan. Kemudian keenam, memfokuskan. Metode ini dilakukan dengan tujuan membatasi bahan pembicaraan sehingga lebih spesifik dan dimengerti. Yang ketujuh, menyampaikan hasil observasi. Bidan perlu memberikan umpan balik kepada klien dengan menyatakan hasil pengamatannya, sehingga dapat diketahui apakah pasien dapat menerima dengan benar informasi tersebut. Kemudian yang kedelapan, menawarkan informasi. Tambahan informasi ini memungkinkan penghayatan yang lebih baik lagi bagi klien terhadap keadaannya. Kemudian dapat memberikan tambahan informasi merupakan pendidikan kesehatan bagi klien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melisa Nabima. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari beberapa yang sudah dijelaskan. Yang ke-9 yaitu ada diam. Diam di sini memerlukan keterampilan dan ketepatan waktu. Jika tidak, maka akan menimbulkan perasaan tidak enak. Dia memungkinkan klien untuk berkomunikasi terhadap dirinya sendiri, mengorganisasi pikirannya, dan memproses informasi. Yang ke-10 ada meringkas. Metode ini bermanfaat untuk membantu topik yang telah dibahas sebelum meneruskan pada pembicaraan berikutnya. Meringkas pembicaraan membantu bidan mengulang aspek penting dalam interaksinya sehingga dapat melanjutkan pembicaraan dengan topik yang berkaitan. Yang ke-11 ada memberikan penghargaan. Penghargaan tersebut
jangan sampai menjadi beban baginya, dalam arti kata jangan sampai klien berusaha keras untuk melakukan segalanya demi mendapatkan pujian atau persetujuan atas perbuatannya. Yang ke-12 ada menawarkan diri. Klien mungkin belum siap untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang lain atau klien tidak mampu untuk membuat dirinya mengerti. Seringkali bidan hanya menawarkan kehadirannya, rasa tertarik. Teknik komunikasi ini harus dilakukan tanpa pamrih, memberi kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Yang ke-13 yaitu ada menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Teknik ini menganjurkan klien untuk mengarahkan hampir seluruh pembicaraan yang mengindikasikan bahwa klien sedang mengikuti apa yang sedang dibicarakan dan tertarik dengan apa yang akan dibicarakan selanjutnya. Yang ke-14 ada menempatkan kejadian secara teratur akan menolong bidan dan klien untuk melihatnya dalam suatu perspektif. Yang ke-15 yaitu ada menganjurkan klien untuk menguraikan persepsinya. Apabila bidan ingin mengerti klien, maka ia harus melihat segala sesungguhnya dari perspektif klien. Klien harus merasa bebas untuk menguraikan persepsinya. Dan yang terakhir ada refleksi. Refleksi menganjurkan klien untuk mengemukakan dan menerima ide dan perasaannya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Charissa dan juga Melisa Nabima. Materi yang selanjutnya yaitu konseling teknik menyusui dan juga posisi menyusui yang akan dijelaskan oleh Tiara Ananda dan juga Yulia Citra. Kepada Tiara dan Yulia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang selanjutnya yaitu konseling teknik menyusui dan posisi menyusui. Keterampilan teknik menyusui adalah suatu keterampilan yang diterapkan agar seseorang dapat menjadi konselor dan motivator kepada seorang ibu, sehingga ibu tersebut mau dan dapat menyusui anaknya dengan benar. Nah, sedangkan konseling teknik menyusui adalah suatu bentuk konseling yang bertujuan untuk membantu ibu dalam mengatasi masalah dalam menyusui. Adapun teknik ini bertujuan untuk memastikan bayi mendapatkan asupan ASI yang cukup dan ibu merasa nyaman saat menyusui. Adapun teknik konseling menyusui yang pertama evaluasi awal, di mana konselor akan mengevaluasi kondisi ibu dan bayi, termasuk riwayat medis ibu dan bayi, posisi menyusui, dan cara bayi menempel pada puting. Nah, evaluasi ini penting untuk mengetahui masalah dan solusi yang tepat. Yang kedua, edukasi tentang teknik menyusui yang benar. Konselor akan memberikan edukasi tentang teknik menyusui yang benar, termasuk posisi menyusui yang baik dan cara menempelkan bayi pada payudara dengan benar. Lalu yang ketiga, pemberian dukungan emosional. Konselor akan memberikan dukungan emosional kepada ibu agar merasa tenang dan nyaman saat menyusui. Dan ini penting untuk meningkatkan produksi ASI dan membuat bayi merasa nyaman saat menyusui. Lalu yang keempat, solusi untuk masalah atau kesulitan yang dihadapi. Nah, konselor akan membantu ibu dalam mengatasi masalah atau kesulitan yang dihadapi saat menyusui, seperti puting sakit atau bayi sulit menempel pada payudara. Nah, konselor akan memberikan solusi atas setiap masalah atau kesulitan yang dihadapi. Lalu yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Setelah sesi konseling selesai, konselor akan memantau perkembangan ibu dan bayi selama beberapa waktu untuk memastikan bahwa teknik menyusuinya itu sudah benar diterapkan dengan baik dan bayi mendapatkan ASI yang cukup. Untuk memastikan bahwa bayi tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, dalam konseling teknik menyusui, mohon maaf, pemberian ASI bukanlah sekedar memberikan makanan kepada bayi atau hak asuh, tetapi di saat yang sama seorang ibu juga memberikan kasih sayang, rasa nyaman dan aman atau hak ASI, serta celoteh dan senandung yang dapat merangsang memori dan keterampilan seorang anak atau hak asa. Nah, kunci keberhasilan pemberian ASI adalah menempatkan bayi pada posisi dan perlekatan yang benar. Nah, posisi dan perlekatan yang benar inilah yang memungkinkan bayi menghisap pada aerola, bukan pada puting, sehingga ASI akan mudah keluar dari tempat yang diproduksi ASI dan puting tidak terjepit di antara bibir, sehingga puting tidak lecet. Nah, setelah bayi selesai menyusui, bayi perlu disendawakan dengan tujuan untuk membantu ASI yang masih ada di saluran cerna bagian atas masuk ke dalam lambung, sehingga dapat mengeluarkan udara dari lambung agar bayi tidak muntah setelah menyusui. Nah, semua ini dapat dilatih pada keterampilan teknik menyusui. Berikut ini langkah dalam konseling atau penuntutan belajar keterampilan teknik menyusui akan dijelaskan oleh Yulia Citra.
Baik, selanjutnya adapun langkah-langkah atau dalam konseling atau penuntunan belajar dalam keterampilan teknik menyusui ada 6 tahap. Yang pertama tahap medical consent. Nah, pertama konselor perlu menyapa ibu dan keluarganya dengan ramah, lalu perkenalkan diri konselor serta tanyakan keadaan ibu dan keluarga tersebut. Nah, lalu berikan dorongan kepada ibu dengan meyakinkan bahwa setiap ibu ini mampu menyusui bayinya. Nah, bantu ibu mengatasi keraguannya ini karena pernah bermasalah ketika menyusui pada pengalaman sebelumnya. Jadi, jika ibu ini pernah mengalami permasalahan sebelumnya, berikan dorongan kepada ibu karena kalau hal itu tuh hal umum, hal wajar seperti itu. Lalu yang ketiga, berikan konseling dan motivasi pada ibu tentang manfaat ASI, yaitu manfaat ASI bagi bayi, ibu, keluarga, dan negara. Yang keempat, berikan konseling dan motivasi pada suami juga atau anggota keluarga lain tentang keuntungan ASI dan menjelaskan pada peran mereka dalam memberi dukungan terhadap ibu menyusui. Yang kelima, berikan kesempatan pada ibu untuk bertanya setiap ia membutuhkannya. Lalu yang keenam, minta persetujuan ibu untuk diajarkan tentang teknik menyusui. Nah, tahap yang selanjutnya tahap persiapan ibu. Nah, di sini konselor minta ibu untuk mencuci tangan dengan sabun dan air. Lalu tempatkan ibu pada posisi yang nyaman, bisa posisi duduk bersandar, tidur miring, ataupun berdiri. Nah, bila duduk, jangan sampai kakinya ini menggantung. Lalu mintalah ibu untuk mengeluarkan sedikit ASI dengan cara meletakkan ibu jari dan jari telunjuk sejajar di tepi areola. Kemudian tekan ke arah dinding dada ibu, lalu dipencet sehingga ASI mengalir keluar. Nah, minta ibu untuk mengoleskan ASI tersebut pada puting susu dan areola sekitarnya. Lalu jelaskan ke ibu bahwa hal ini bermanfaat sebagai disinfektan dan menjaga kelembapan puting susu. Lalu tahap ketiga yaitu tahap posisi bayi. Nah, di sini minta ibu untuk menempatkan kepala bayi pada lengkung siku ibu. Nah, kepala bayi ini tidak boleh tertengadah. Sokong badan bayi dengan lengan dan bokong bayi ditahan dengan telapak tangan ibu. Lalu minta ibu untuk memegang bayi dengan satu lengan saja. Nah, lalu minta ibu untuk menempatkan satu lengan bayi ini di bawah ketiak ibu dan satunya di depan. Lalu mintalah ibu untuk meletakkan bayi menghadap perut atau payudara ibu. Nah, perut bayi ini menempel dengan badan ibu, kepala bayinya menghadap payudara sehingga telinga dan lengan bayi ini berada pada satu garis yang lurus. Dan yang terakhir, mintalah ibu untuk menatap bayinya dengan kasih sayang. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap pelekatan bayi. Nah, pertama minta ibu untuk memegang payudara dengan ibu jari di atas dan jari yang lain menompang di bawah. Nah, jangan menekan puting susu atau areolanya saja. Adapun contoh posisinya seperti yang ada pada gambar. Nah, lalu mintalah ibu ini untuk memberi rangsangan kepada bayi agar membuka mulutnya atau disebut dengan rooting reflex dengan cara yang pertama menyentuh pipi dan pipi dengan puting susu atau menyentuh sisi mulut bayi. Lalu setelah bayi membuka mulut, minta ibu untuk dengan cepat mendekatkan kepala bayi ke payudara ibu dengan puting serta areolanya dimasukkan ke dalam mulut bayi. Nah, usahakan sebagian besar areolanya ini dapat masuk ke dalam mulut bayi. Nah, setelah bayi mulai menghisap, payudara ini tak perlu dipegang atau ditopang lagi. Lalu perhatikan tanda-tanda pelekatan bayi yang baik. Nah, tanda-tandanya yang baik, yang pertama, dagu bayi ini menempel di payudara atau disebut dengan sin. Lalu sebagian besar areola ini masuk ke dalam mulut bayi, terutama areola bagian bawah. Lalu bibir bayi terlipat keluar atau bibir atasnya ini terlipat ke atas dan bibir bawahnya ini terlipat ke bawah sehingga tidak mencucu seperti itu. Lalu mulutnya terbuka lebar. Nah, tahap-tahap ini disebut dengan calm, yaitu chin, areola, lips, dan mouth. Lalu yang selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu menggendong bayi. Maksud saya melepas isapan. Nah, pertama minta ibu untuk ganti menyusui pada payudara yang lain apabila pada satu payudara ini sudah terasa kosong. Nah, minta ibu melepas isapan dengan cara yang pertama jari kelingkingnya ini dimasukkan ke dalam mulut bayi melalui sudut mulut atau dagu bayi ini bisa ditekan ke bawah. Nah, minta ibu agar menyusui berikutnya dimulai dari payudara yang belum terkosongkan atau yang diisap terakhir. Nah, setelah selesai menyusu, minta ibu untuk mengeluarkan ASI sedikit, kemudian oleskan pada puting susu dan areola sekitarnya. Biarkan kering dengan sendirinya.
Dan tahap terakhir ada menyendawakan bayi. Tahap ini dilakukan dengan yang pertama, bayi digendong tegak dengan bersandar pada bahu ibu, kemudian punggungnya ditepuk perlahan-lahan. Atau bisa juga bayi ini ditengkurap di pangkuan ibu, kemudian punggungnya ditepuk perlahan-lahan. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ananda dan juga Yulia Citra. Materi yang selanjutnya yaitu tentang konseling perawatan bayi yang akan dijelaskan oleh Dwi Hani dan juga Meisilia Linggawansari. Kepada Dwi Hani dan Meisilia dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan konseling perawatan bayi. Perawatan bayi baru lahir hendaknya diberikan secara teliti. Bagi seorang ibu sering mengalami kekhawatiran dalam mengasuh bayi baru lahir, terlebih bagi seorang ibu muda yang baru pertama kali melahirkan bayi. Perawatan bayi baru lahir dapat dilakukan dengan menjaga kehangat bayi, merespon bayi untuk menyusui, memandikan bayi, memperhatikan alat indera bayi, hingga perawatan tali pusar bayi. Yang pertama yaitu merawat tali pusar. Perawatan bayi baru lahir yang pertama ialah merawat tali pusat. Selepas bayi dilahirkan, plasenta akan dipotong dan tali pusat akan diolesi dengan antiseptik agar tidak terjadi infeksi. Tali pusat kemudian dibiarkan terbuka dan kering secara alami. Yang kedua yaitu kontak skin to skin. Setelah dilahirkan, bayi akan berada pada suhu yang lebih rendah dari suhu tubuh ibunya, sehingga berisiko untuk terjadi hipotermia. Hipotermia dapat dihindari dengan meletakkan bayi pada dada ibu sehingga terjadi kontak antara kulit ibu dan kulit bayi. Metode ini sangat baik untuk menghangatkan bayi secara ilmiah. Suhu kulit ibu akan menghangatkan bayi lebih cepat dan menjaga suhu bayi tetap stabil. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Hani. Baik, yang ketiga yaitu merespon menyusui dini. Asupan makanan bayi yang paling pertama ialah susu. Dalam hal ini, perawatan bayi baru lahir harus memperhatikan menyusui sang bayi. Ibu dianjurkan menyentuh bayi dan menjangga ringan bagian bokong bayi. Biarkan bayi mencari sendiri puting ibu. Jika setelah 1 jam kontak kulit ke kulit belum terjadi proses menyusui dini, ibu dibantu untuk mendekatkan bayi ke putingnya, dan bayi diberikan waktu untuk melanjutkan kembali proses tadi selama setengah sampai 1 jam. Alangkah baiknya jika ibu dapat didampingi oleh suami atau keluarga. Inisiasi menyusui dini bermanfaat untuk mengurangi angka kematian bayi dan membantu mensekuensikan pemberian ASI full sleep. Yang keempat yaitu rawat gabung. Rawat gabung adalah perawatan bayi dalam kamar yang sama dengan ibu pada hari-hari pertama setelah persalinan dan dilanjutkan setelah ibu dan bayi pulang ke rumah. Perawatan bayi baru lahir selanjutnya ialah dengan rawat gabung. Ini bermanfaat untuk mendukung keberhasilan ASI eksklusif karena bayi dapat menyusu langsung tanpa dijadwalkan dan ibu akan mudah mengenali tanda-tanda lapar pada bayi. Konseling perawatan bayi yang tidak dapat menimbulkan masalah kesehatan pada bayi sampai kematian. Kesalahan tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesiapan ibu dalam perawatan bayi. Bayi baru lahir sangat rentan terhadap infeksi yang disebabkan oleh paparan virus dan kuman selama proses persalinan maupun beberapa saat setelah lahir. Ada banyak hal yang perlu dipelajari saat konseling perawatan bayi, terutama jika ini adalah kali pertama menjadi seorang ibu. Bayi yang baru lahir memang membutuhkan perawatan dan kesabaran ekstra, mulai dari cara mengendongnya hingga tahap demi tahap memberinya ASI secara langsung pun wajib dipahami. Mengenai kemampuan ibu merawat bayi baru lahir membutuhkan pelatihan khusus dan ibu juga harus memahami beberapa prosedur dan manajemen perawatan bayi baru lahir. Oleh sebab itu, penting bagi ibu untuk mengetahui konseling perawatan bayi dan yakin terhadap kemampuan sendiri, sehingga mampu merawat bayinya sendiri dengan baik dan sehat. Baik, sekian dari materi kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu konseling masalah menyusui yang akan dijelaskan oleh Pasha Zafa, Rahmawati, dan juga Sania. Kepada Pasha, Rahma, dan Sania dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya itu konseling dalam masalah menyusui. Yang pertama ada tongue tie. Bayi dengan tongue tie dapat mengalami kesulitan menyusui, seperti menyusui sangat lama, sering terputus-putus, sulit melekat pada payudara, dan sulit mengisap ASI.
Penambahan berat badan juga bisa sangat lambat dan tidak sesuai kurva pertumbuhan. Pada hal ini harus mempersiapkan rujukan kasus tongtai yang memerlukan tindakan perlu dirujuk ke dokter spesialis anak yang telah mengikuti pelatihan dukungan menyusui. Pada kasus tongtai, tipe submukosa yang memerlukan tindakan frenektomi atau frenuloplasty atau ziplasty diperlukan rujukan ke dokter bedah mulut, bedah anak, atau THT-KL. Tongtai dapat menyebabkan anak mengalami gangguan artikulasi pada beberapa huruf seperti R dan S. Pasien dengan tongtai yang mengalami gangguan artikulasi memerlukan evaluasi dan terapi oleh terapis bicara. Sekian akan dilanjutkan oleh Saudari Rahma. Kepada Rahma dipersilakan. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Liptai adalah kondisi kelainan pada bayi dengan selaput jaringan ikat antara bibir atas dan gusi bagian atas bayi. Kondisi ini dianggap dapat menghambat dalam menyusui. Konsultasi diperlukan dapat membantu mengatasi masalah ini terkait dengan menyusui secara lebih umum, termasuk kemungkinan efeknya. Nah, tanda yang dapat kita sadari yaitu pada bayi kesulitan dalam menyusu dan dapat terjadi nyeri pada payudara ibu. Dan klasifikasi dari TIPTA ini terdapat kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, dan kelas 4. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada Sania. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yaitu tips menyusui bayi dengan kondisi liptai. Yang pertama, lebih sering menyusui agar bayi mendapat cukup asupan serta mencegah payudara membesar dan mengeras yang bisa membuat bayi semakin kesulitan untuk menyusui. Yang kedua, memperbaiki cara menyusui dengan memposisikan dagu bayi ke bawah agar dapat membantunya melekat pada buku di dalam. Yang ketiga yaitu perah ASI dengan tangan atau pompa untuk memastikan adanya pasokan ASI yang memadai jika bayi tidak dapat menyusui dengan langsung secara efektif. Baik, selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk materi yang selanjutnya yaitu konseling makanan pemicu ASI berlebih atau berkurang yang akan dijelaskan oleh Susila. Kepada Susila dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konseling makanan pemicu ASI berlebih atau berkurang. Menurut Harismayanti, masalah yang sering ditemukan dari ibu menyusui adalah tidak maksimalnya produksi ASI, sehingga kebutuhan nutrisi bayi ikut tidak maksimal. Menurut Raihania, salah satu penyebab produksi ASI tidak maksimal karena asupan nutrisi ibu yang kurang baik, menu makanan yang tidak seimbang, dan juga mengkonsumsi yang kurang teratur. Maka produksi ASI tidak mencukupi untuk bayi. Nah, peran konselor di sini yaitu dapat memberikan kesempatan pada ibu untuk mengkomunikasikan keluhan yang ia alami selama menyusui. Lalu konselor bisa merekomendasikan beberapa asupan makanan yang bergizi dan membantu ibu dalam menyusun menu harian agar ibu dapat memaksimalkan produksi ASI-nya. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Susila. Materi yang terakhir yaitu konseling alergi pada masa menyusui yang akan dijelaskan oleh Siska Apriani. Kepada Siska dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi terakhir mengenai konseling alergi pada masa menyusui. Setelah ibu diberikan konseling, ibu akan mengalami peningkatan pengetahuan yang sangat signifikan. Pemberian informasi tentang konseling ASI didukung oleh alat peraga sehingga dapat memaksimalkan pemahaman ibu tentang ASI eksklusif. Namun, terdapat pula kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan konseling, yaitu diantaranya yang pertama, tempat konseling dilakukan di tempat yang berbeda-beda dengan situasi dan kenyamanan yang berbeda. Yang kedua, waktu konseling antara kelompok konseling satu sama lain berbeda-beda sesuai dengan jumlah kuota kelompok yang diperoleh. Dan yang terakhir, jumlah ibu pada setiap konseling berbeda-beda sesuai ibu yang ditemui. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada Siska. Baik, itulah tadi materi dari kelompok 3.
Sekian dari kelompok 3. Semoga apa yang kami paparkan tadi dapat bermanfaat dan juga menjadi ilmu untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipan pada kuliah kita pada siang hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Kepada Allah kita sama-sama memohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.